Padahal berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali, Wita, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Oke, Beb, ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum. Aja mah. I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Karena ada berita bahwa Roma Irama sudah bertobat tentang Ba'alawi, bahwa Roma Irama sudah mohon ampun kepada Ba'alawi, bahwa sudah mengakui Ba'alawi keturunan Rasulullah. Tidak seperti itu, ya. Roma sampai detik ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih Bang Haji ya sudah mempertegas sikapnya gitu sehingga orang tidak salah paham. Ya wallahu a'lam. Saya geleng-geleng kepala kalau misalnya ada Muhyiddin Ba'alawi yang senang dan menganggap Bang Haji ini sudah bertaubat dan sudah mengesahkan Ba'alawi. Itu sesuatu yang alasannya apa? Memangnya kalau Bang Haji mengesahkan Ba'alawi terus Ba'alawi sahih gitu, atau kalau Bang Haji nggak mengesahkan Ba'alawi lalu Ba'alawi nggak sah gitu? Sebetulnya orang ini diperhitungkan dalam masalah ini apa tidak? Jangankan satu, mungkin 1000 seperti ini juga teriak-teriak batal. Apa ngaruhnya? La yanfa wa la yadurru. Ya walaupun mungkin bagi pengikutnya ya. Cuman saya ingatkan, kita mengidolakan orang, jangan-jangan mungkin mestinya Pak Sugeng mengidolakan begitu, jadi semuanya dianggap benar. Ya enggak ya. Memangnya ada yang menganggap Bang Haji ini adalah sumber kebenaran dalam masalah ilmu agama? Ya wallahu a'lam, mungkin ada, tapi kayak kita krisis banget gitu. Enggak lah ya, enggak ya. Saya kira jarang yang begitu ya. Kemudian saya agak lucu, agak geli juga ketika Bang Haji itu klarifikasi bahwa Bang Haji itu tidak bertaubat. Ini lucu Bang Haji ya, lucu sekali ya. Kalau Bang Haji dituduh orang, Bang Haji sudah bertaubat dari membatalkan Ba'alawi ke mengesahkan, lalu Bang Haji menolak, oh enggak, saya tidak bertaubat, tidak begitu keadaannya. Itu lucu Bang Haji. Kenapa lucu? Karena Bang Haji berarti mengakui kalau mengesahkan Ba'alawi itu adalah baik dan membatalkan adalah buruk. Sehingga ketika dari baik ke buruk pindah disebut tobat. Nah Bang Haji menolak disebut bertaubat. Makanya berarti secara tidak langsung Bang Haji itu menyadari kalau membatalkan itu buruk. Itu konsekuensi bahasa ya. Lazimul qaul, walaupun saya tidak mau menghukumi begitu. Ini kita mencerdaskan cara berpikir. Jadi jebakan si malakama ketika Bang Haji itu disebut bertaubat. Karena kalau orang sudah nerima itu disebut bertaubat, berarti sudah nerima kalau membatalkan itu buruk, lalu pindah kepada mengesahkan sehingga menjadi baik. Itu namanya taubat Bang Haji, berpindah dari yang buruk kepada yang baik, itu taubat. Jadi kalau orang ngerti agama bicara taubat itu satu pemaknaannya. Jangan berkelit di masalah bahasa, tapi di makna yang kita fahami secara syariat. Mabok-mabokan, meninggalkan itu berpaling kepada tidak mabok-mabokan. Dari yang buruk ke baik itu namanya taubat. Bang Haji kan tidak mungkin berpikir begitu. Artinya tidak mungkin berpikir membatalkan Ba'alawi itu buruk, lalu mengesahkan adalah baik, lalu Bang Haji tidak mau taubat dan tetap bertahan. Kan nggak mungkin begitu pikirannya. Cuman mungkin Bang Haji kurang paham apa itu makna taubat, atau mungkin kurang peka mendengar bahasa itu. Jadi Bang Haji itu kena prank ketika dibilang bertobat. Sehingga Bang Haji bingung. Enggak kok saya nggak bertobat. Karena Bang Haji menangkapnya bertobat itu hanya sebatas pindah, hanya sebatas berubah. Padahal tobat Bang Haji itu bukan hanya sebatas pindah. Tapi pindahnya dari mana dan kemana itu sudah dipastikan. Dari yang buruk ke yang baik. Kan jadi repot Bang Haji. Enggak kok saya nggak bertobat. Oh berarti masih dalam keadaan yang buruk. Ngapunten Bang Haji ya. Itu lelucon. Tapi make sense. Makanya memang butuh kapasitas. Bicara-bicara agama itu butuh ya. Sehingga kita ngerti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Bang Haji bertobat, itu jebakan Bang Haji.
Susah Bang Haji mau berkelitnya. Apalagi Bang Haji termakan dengan mengatakan, enggak, saya bertaubat itu gorengan saja. Itu tidak benar. Kalau tidak benar saya bertaubat apa berarti? Berarti tidak bertaubat. Kalau tidak bertaubat berarti tetap bertahan. Bertahan di mana? Di yang buruk. Jelas itu. Kalau mengerti lazimul qaul, konsekuensi dari bahasa. Tapi mungkin Bang Haji nggak mengerti sejauh itu. Dan saya kira pasti menolak kalau dijelaskan begitu. Oh enggak, maksud saya itu saya tidak berubah. Jadi taubat itu dianggap sebagai hanya sebatas perubahan. Padahal kita yang berpikir taubat itu bukan hanya perubahan. Mesti perubahan dari baik ke buruk itu. Dari buruk ke baik itu namanya taubat. Itu Bang Haji. Ya. Kemudian sebetulnya kalau saya selalu ingatkan, muhibbin itu nggak krisis Bang Haji, nggak butuh tokoh Bang Haji. Ya. 1000 seperti Bang Haji atau 1 juta seperti Bang Haji membatalkan Mbak Alawi. Itu apa gunanya kira-kira? Ini bukan voting Bang Haji, ini bukan banyak-banyakan yang bilang, bukan. Tolonglah kita mengerti perdebatan ilmu itu nggak masalah di voting siapa yang bilang, apalagi yang bilang yang bukan bagiannya juga. Kecuali kalau sedang rapat, kita mau berlibur kemana ini? Jawa Timur apa Jawa Tengah apa Jawa Barat? Mari kita voting, itu baru penting suaranya. Nah kalau di bagian ini mohon maaf Bang Haji, ya mohon maaf ya. Jangankan Bang Haji, kita sepakat tuh Bang Haji ini di bawahnya Ki Haji Imaduddin. Jelas kalau Bang Haji ikut Ki Haji Imaduddin kok. Ya. Kan percaya kepada Ki Haji Imaduddin tuh. Bang Haji kan nggak baca kitab-kitabnya sendiri tuh, tapi ikut saja tuh, percaya kepada Pak Sugeng lah dan sebagainya lah. Jangankan Bang Hajinya, seperti Ki Haji Imaduddin misalnya ada 1000 begitu. Terus ngaruhnya apa kepada keabsahan dan batalnya nasab? Apa ngaruhnya gitu loh. Ini coba dipikirkan pelan-pelan gitu. Jangan menganggap diri kita itu terlalu berpengaruh lebih dari yang semestinya. Jangan. Jangan. Jangankan 1. 1000 pun apa manfaatnya? Mendukunglah, membela lah. Ini bukan voting, bukan banyak-banyakan suara. Misalnya kiblat umat, Bang Haji kiblatnya siapa? Ki Haji Imaduddin kiblatnya siapa? Berkiblat dalam masalah apa? Dalam masalah musik mungkin. Kita nggak krisis ahli ilmu, kita nggak krisis ulama. Ya. Itu yang harus kita sadari. Jadi, dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, kalau dalam pikiran saya Bang Haji ini akan sulit untuk berubah. Saya tidak akan bilang bertaubat. Saya menghargai pilihan Pak Haji. Kalau saya bilang bertaubat berarti saya anggap Bang Haji keliru. Enggak, saya tidak menganggap Bang Haji keliru. Kenapa? Karena apa gunanya saya anggap keliru Bang Haji? Saya juga tahu diri. Nggak guna juga mau saya anggap Bang Haji keliru, mau saya anggap Bang Haji benar. Ya silahkan aja teruskan begitu kalau Bang Haji anggap benar. Tapi kalau bagi saya itu salah. Tapi saya tidak mau bilang Bang Haji salah. Kenapa? Karena apa gunanya? Ya. Apa penting kita bilang tai kucing itu bau? Semua orang sudah tahu. Misalnya ya. Nah kemudian begini, Bang Haji ini akan sulit untuk berubah, lebih sulit dari Ki Haji Imaduddin bahkan. Ini rasional. Kenapa? Karena kalau jujur dengan ucapannya, Bang Haji itu sahabatnya Habib Rizik, semuanya sahabat, kenal baik dengan mereka. Bahkan dengan Habib yang satu panggung berpelukan, ana uhibbukum, I love you full, kata Habibnya. Artinya tidak ada kebencian, tidak ada tujuan apa-apa, tapi benar-benar tulus. Cuma pilihannya ya yakin batal. Itu sulit berubah itu sudah mendarah daging kalau begitu. Kalau orang benci itu kalau sudah tidak benci kan nanti bisa berpikir ulang, jangan-jangan enggak ya. Tapi kalau sudah murni tidak ada faktor itu, kalau orang mencintai itu tulus namanya, cinta secara tulus. Cuma ini kebetulan membatalkan secara tulus. Orang tulus itu susah dipengaruhi. Ya. Jadi memang agak sulit Bang Haji ini untuk berubah. Kenapa? Karena tulus. Kalau karena ada kebencian mungkin bisa didekati sehingga tidak benci, sehingga mungkin berpikir untuk berubah. Tapi ini kan enggak karena itu, bahkan mencintai. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan integritas, ini seperti misalnya Rasulullah itu sangat sayang kepada anaknya.
Tapi kalau misalnya anaknya jahat, misalnya mencuri, akan dipotong tangannya. Itu integritas. Jadi menegakkan hukum tidak pandang bulu. Nah, Bang Haji itu ingin seperti itu. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ya maka tidak akan pernah berubah kalau begitu. Ya secara adil, secara kebiasaan. Kenapa? Karena tidak ada faktornya. Tapi memang sudah meyakini gitu. Ya mungkin sama dengan orang beragama lah. Dia hidup miskin tetap bertahan dengan agama Islamnya. Dia tidak tergiur untuk menjadi non-muslim atau menjadi agama lain karena harta. Kenapa? Karena dia memeluk Islam, bukan karena dia ingin dapat duit dari Islam. Enggak ada tujuan yang lain. Tapi karena dia yakin Islam yang benar. Nah, susah berubah kalau begitu. Terkecuali kalau orang setiap bertindak ada motifnya. Ya karena saya benci, saya kalau sudah tidak benci berubah. Saya masuk Islam karena dapat keuntungan, setelah tidak dapat keuntungan saya pindah. Tapi kalau murni, nah inilah saya bilang Bang Haji sulit untuk berubah. Ya, jadi saya sering diminta untuk membuat tanggapan tentang taubatnya Bang Haji. Saya itu menunggu, saya itu nggak sembarangan, saya tunggu dulu. Bang Haji mengerti nggak narasi taubat itu? Ternyata nggak mengerti toh. Terjebak ya. Jadi saya nanggapi ini mungkin sebatas lucu-lucuan saja. Setidaknya Bang Haji mulai berpikir bahwa Bang Haji itu bukan seseorang yang diperhitungkan, dijadikan kiblat keilmuan, bukan. Ya tetapi apakah lalu tidak penting Bang Haji untuk klarifikasi? Ya terserah. Kalau merasa penting ya iya penting, setidaknya orang dia tidak salah paham, kan begitu Bang Haji ya. Tapi kalau dalam hati saya masih mendoakan semoga Bang Haji ada di jalan yang benar. Apakah doa saya penting? Ya mungkin tidak. Tetapi kan kita diajarkan untuk saling mendoakan gitu ya. Ada yang mungkin yang bilang kalau tidak ada kebencian biasanya lebih mudah berubah. Ya bisa jadi lah ya, bisa jadi. Tetapi kalau dilihat dari gaya-gayanya ya nggak akan berubah kalau begini gitu ya. Kayaknya sudah merasa menemukan yang paling benar ya nggak apa-apa ya. Toh setiap orang itu nanti akan menanggung apa yang dia pilih gitu. Asal tidak lupa itu bebas kita kawan-kawan, bebas. Jangankan hanya masalah nasabah alawi, masalah agama pun kalau mau pindah. Kalau tidak yakin dengan agamanya. Tapi nanti tanggung jawab pasti. Dan itu bukan pilihan, itu keharusan. Jadi intinya adalah apa sih pentingnya orang-orang seperti Bang Haji ini, mau dia mengisbat lah, mau membatalkan lah. So what gitu loh ya. Jangankan seperti ini, seperti yang paling jagonya saja sudah apa pengaruhnya. Orang itu kebanyakan waras. Ya, tahu siapa yang harus dirujuk, tahu siapa yang cukup disimak, bahkan mungkin dikontenin, dijadikan materi konten. Allahumma dina hadasabil.